Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Yang bertugas piket hari ini, apakah sudah piket? Baiklah, silahkan kalian lihat di sekitar kalian. Cek di bawah bangkunya, jika masih ada sampah silahkan untuk dibersihkan. Jika sudah selesai, silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Sudah siap untuk belajar? Baiklah, sebelum memulai pelajaran, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Satu orang silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya ibu akan absen terlebih dahulu. Sudah siap untuk belajarnya? Baiklah, ibu akan absen dulu. Eva, Hapsana, Heriansyah, Sobirin, Sultan. Ada yang belum ibu sebut namanya? Berarti hari ini hadir semua ya? Alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Ada yang ingat materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Ya benar. Ada yang bisa menyebutkan? Ya silakan Heri. Ya benar sekali. Minggu lalu kita belajar tentang bencana alam, jenis-jenis bencana alam, serta karakteristik wilayah bencana. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang mitigasi bencana, lembaga penanggulangan bencana, dan cara mengurangi resiko bencana. Sebelumnya udah pernah dengar apa itu mitigasi bencana? Ada yang tahu apa itu mitigasi bencana? Ya silakan Hafsah. Benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang mitigasi bencana, terus lembaga-lembaga yang menangani tentang mitigasi bencana atau baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang mitigasi bencana, terus lembaga penanggulangan bencana, serta bagaimana cara mengurangi resiko bencana. Adapun tujuan dari materi ini agar peserta didik dapat memahami apa itu mitigasi bencana. Peserta didik dapat mengetahui lembaga yang menangani penanggulangan bencana. Baiklah, ibu akan jelaskan materi hari ini tentang mitigasi bencana. Silahkan kalian catat poin-poin pentingnya karena setelah ini akan ibu adakan kuis. Jadi silahkan untuk didengarkan. Jika ada yang tidak dipahami silahkan untuk ditanyakan. Baik, langsung saja ibu mulai materi hari ini. Sudah siap untuk belajar semuanya? Mitigasi dapat didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana. Dalam melaksanakan penanggulangan bencana terdapat 3 tahapan penting. Yang pertama, tahap pra-bencana. Yang kedua, saat bencana. Yang ketiga, tahap pasca bencana. Yang pertama adalah tahap
prabencana, yaitu tahap yang dilakukan sebelum terjadinya bencana. Nah, di tahap prabencana terdapat 3 poin penting. Yang pertama adalah kesiapsiagaan bencana, yang kedua adalah peringatan dini, dan yang ketiga adalah mitigasi bencana. Pelatihan kesiapsiagaan bencana sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi suatu bencana. Yang selanjutnya adalah peringatan dini. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya suatu bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang, misalnya BNPB ataupun BMKG. Nah, mitigasi dibagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan dan teknologi, misalnya dengan membangun bangunan yang tahan akan gempa. Sedangkan mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana yang dilakukan selain dengan pembangunan dan teknologi, misalnya dengan pembuatan undang-undang penanggulangan bencana. Yang kedua adalah tahap saat bencana, yaitu tahap yang dilakukan saat terjadinya bencana, misalnya dengan adanya tanggap darurat. Kegiatan tanggap darurat terdiri dari penyelamatan dan evakuasi. Misalnya, dengan memberikan pertolongan pertama pada korban bencana yang terluka. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar seperti obat-obatan, air bersih, dan makanan. Yang ketiga, ada perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Dan yang keempat adalah pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, misalnya dengan membersihkan puing-puing sampah, serta perbaikan sarana darurat seperti instalasi air, jaringan listrik, dan telekomunikasi. Nah, yang selanjutnya adalah tahap pasca bencana. Tahap pasca bencana yaitu tahap yang dilakukan setelah terjadinya bencana. Nah, misalnya ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap rehabilitasi merupakan perbaikan secara psikologis, sosial, dan medis. Sedangkan rekonstruksi merupakan tahap untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Oleh sebab itu, bangunannya harus dilakukan melalui suatu rencana yang didahului oleh kajian beberapa ahli oleh sektor terkait. Dari materi yang Ibu jelaskan, apa ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya tentang materi mitigasi bencana? Sudah paham semuanya? Oke, baik. Kalau udah paham semua, silahkan buku catatannya ditutup. Kita akan kuis. Silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di slide ini. Baik, sudah semua. Silahkan untuk satu orang maju ke depan membacakan jawabannya. Ayo, siapa yang mau maju? Ibu panggil ya. Silakan untuk Hapsana maju ke depan. Gimana jawaban Hapsana? Bagus sekali. Baik, untuk nomor selanjutnya silahkan siapa yang
Silakan Eva. Benar tidak jawaban Eva? Ada yang jawabannya berbeda dengan jawaban Eva? Baiklah, nomor selanjutnya. Silahkan, siapa yang ingin maju? Ya, silahkan Sabirin. Ya, terima kasih kepada yang sudah maju ke depan. Jawaban kalian banyak yang benar. Berarti kalian sudah paham ya materi tentang mitigasi bencana. Ada yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk materi tentang mitigasi bencana? Jika tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan silahkan kalian bentuk kelompok, 1 kelompok 2 orang. Silahkan cari peta potensi bencana alam di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian kalian cari cara penanggulangan bencana yang ada di Kalimantan Barat, baik itu pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Sekian dari Ibu untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Indonesia adalah negara yang rawan terjadi gempa bumi karena terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik besar. Oleh karena itu, sebaiknya kita meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara mempersiapkan diri saat sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi agar dapat meminimalisir dampak dari terjadinya bencana gempa bumi tersebut. Kenali situasi rumah, sekolah, kantor. Apakah berada di tempat yang sering merasakan gempa bumi? Apakah berada di pesisir pantai? Atau berada dekat dengan dataran tinggi seperti bukit? Bangun rumah yang kuat dengan mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa. Pastikan struktur di mana tempat Anda berada tahan terhadap gempa. Jangan membangun bangunan di atas, pada, atau di bawah tebing, atau di atas tanah timbunan yang tingkat kepadatannya tidak sesuai dengan daya dukung tanah terhadap bangunan di atasnya. Periksa stabilitas perlengkapan gantung. Tempatkan benda besar atau berat di rak bawah atau lantai. Atur perabotan seperti kabinet, cermin, dan lain-lain untuk menempel ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Periksa dan perbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak atau retak. Pastikan gas dan instalasi listrik aman. Catat nomor telepon keluarga dan nomor telepon lain saat keadaan darurat, seperti rumah sakit, polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Ketahui teknik dasar pertolongan pertama. Ketahui cara menggunakan alat pemadam kebakaran sederhana. Siapkan tas siaga bencana dan letakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Jika kita sedang berada di dalam gedung atau bangunan, kenali tempat yang aman jika terjadi gempa bumi, seperti kolong meja, pilar, atau kolom bangunan. Perhatikan rambu-rambu keselamatan gedung, seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan letak tangga darurat saat memasuki gedung. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah atau gedung dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghambat, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul berada di tempat terbuka dan jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik atau telepon, atau papan reklame, serta mudah diakses oleh pertolongan kedaruratan.
Selaraskan rencana kedaruratan keluarga dengan tetangga lingkungan RT, RW, dan kelurahan. Sepakati sarana dan bunyinya sebagai tanda terjadi gempa bumi di lingkungan tempat tinggal kita, sebagai contoh kentongan. Sepakati jalur evakuasi dan lengkapi dengan rambu-rambu evakuasi. Sepakati titik kumpul yang aman. Adakan pelatihan dan simulasi perlindungan diri, serta evakuasi menghadapi gempa bumi yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga dan lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian, jika saat terjadi gempa, apa saja yang harus kita lakukan? Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan untuk tidak panik dan segera lindungi kepala dengan benda-benda yang ada, seperti helm, buku tebal, atau dengan kedua tangan. Segera berlindung dengan merunduk, lindungi kepala, dan berpegangan pada furniture yang kuat. Jauhi jendela, pintu, dan benda-benda yang terbuat dari kaca. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jika kita sedang berada di luar bangunan atau gedung, jangan panik. Segera lindungi kepala dengan benda yang ada, seperti helm atau dengan kedua tangan. Berlindung dengan merunduk dan lindungi kepala. Hindari bangunan, tiang listrik, tiang telepon, tiang papan reklame, jalan layang, dan jembatan. Perhatikan tempat kita berpijak dan hindari rekahan tanah. Jika sedang di pegunungan, hindari daerah yang mungkin longsor. Jika sedang berkendara, segera menepi dan berhenti. Jika menggunakan mobil, tariklah rem tangan dan tetap di tempat sampai gempa bumi reda. Nah, apabila gempa bumi telah mereda, sebaiknya Anda melakukan hal-hal berikut ini. Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan tetap tenang tapi selalu waspada. Jika goncangan sudah mereda, tetap lindungi kepala. Segera keluar dari gedung. Jauhi bangunan yang sudah rusak karena sewaktu-waktu bisa runtuh akibat gempa bumi susulan. Jauhi lokasi yang berbau gas atau cairan berbahaya seperti bensin dan lain-lain. Jika di titik kumpul terjadi gempa bumi susulan, merunduk dan lindungi kepala. Lakukan bantuan pertolongan pertama jika ada yang terluka ringan. Segera telepon atau minta tolong kepada pihak yang berwenang bila ada yang terluka parah. Dan jangan lupa selalu simak informasi gempa bumi dari BMKG melalui radio atau TV atau aplikasi BMKG atau pengumuman yang ada di sekitar kita.